Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Neng Asia SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Perkenalkan, saya Salma Safia dengan NIM 246210017 dari program studi akuntansi di Politeknik Bina Barani. Oh my god! Wow! Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Akuntansi. Materi yang akan saya bahas meliputi sistem informasi akuntansi berbasis komputer, siklus produksi dan sistem buku besar, pelaporan dan pengendalian pada sistem informasi akuntansi, tren dan isu terkini, serta evaluasi sistem. Materi ini penting karena sistem informasi akuntansi memiliki peran besar dalam membantu perusahaan mengelola data keuangan secara terstruktur, akurat, dan tepat waktu, sehingga mendukung pengambilan keputusan manajemen. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer adalah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan dengan bantuan teknologi komputer. Dalam sistem ini, setiap transaksi keuangan yang terjadi akan langsung dimasukkan ke dalam sistem melalui aplikasi atau software akuntansi. Hal ini membuat proses pencatatan menjadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih akurat dibandingkan dengan sistem manual. Selain itu, sistem informasi berbasis komputer juga dapat mengurangi resiko kesalahan pencatatan sebagian besar proses sudah dilakukan secara otomatis. Keunggulan lainnya adalah data keuangan dapat diakses secara real time, sehingga manajemen dapat memantau kondisi keuangan perusahaan kapan saja dan mengambil keputusan dengan lebih tepat. Contoh penerapan sistem ini dapat dilihat pada perusahaan manufaktur, di mana pembelian bahan baku, biaya produksi, hingga penjualan produk dicatat dalam satu sistem yang terintegrasi. Contoh aplikasi yang digunakan dalam praktik nyata antara lainnya ada Accurate, Mayop, dan SAP atau ERP. Software ini membantu perusahaan mencatat dan mengolah transaksi keuangan secara otomatis dan terintegrasi. Studi kasus perusahaan manufaktur memakai Accurate untuk mencatat pembelian bahan baku, biaya produksi, dan penjualan. Proses transaksinya dimulai dari transaksi di input, sistem otomatis posting ke jurnal, update persediaan, dan membuat laporan. Untuk hasil pencatatannya lebih cepat, kesalahan berkurang, dan laporan keuangan real time. Selanjutnya, saya akan membahas siklus produksi dan sistem buku besar. Siklus produksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi yang siap dijual kepada konsumen. Tahapan dalam siklus produksi dimulai dari perencanaan produksi, pengambilan dan penggunaan bahan baku, proses produksi, pencatatan biaya tenaga kerja dan biaya overhead, hingga penyimpanan barang jadi ke gudang. Setiap tahap dalam siklus produksi menghasilkan data dan transaksi yang harus dicatat oleh sistem informasi akuntansi. Transaksi-transaksi tersebut kemudian dirangkum dalam sistem buku besar. Sistem buku besar berfungsi untuk mengelompokkan seluruh transaksi produksi ke dalam akun-akun yang sesuai. Melalui sistem produksi, perusahaan dapat mengetahui total biaya produksi yang dikeluarkan, nilai persediaan yang dimiliki, serta informasi keuangan lain yang digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya sistem buku besar yang terintegrasi ini, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh transaksi produksi telah dicatat dengan benar dan lengkap. Untuk contoh studi kasusnya, perusahaan roti mencatat seluruh biaya produksi dengan sistem komputer. Alur prosesnya mulai dari bahan baku ke work in process,
lalu ke barang jadi, terus harga pokok penjualan, dan yang terakhir masuk ke buku besar. Dan manfaatnya untuk mengetahui total biaya produksi, menentukan harga jual, dan laporan biaya lebih akurat. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang pelaporan dan pengendalian dalam sistem informasi akuntansi. Dalam pelaporan, sistem ini mampu menghasilkan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Karena sistemnya sudah berbasis komputer, laporan keuangan dapat disusun lebih cepat, lebih tepat, dan lebih konsisten. Selain pelaporan, sistem informasi akuntansi juga berperan penting dalam pengendalian internal. Pengendalian internal bertujuan untuk menjaga keamanan data keuangan serta mencegah terjadinya kesalahan maupun kecurangan. Contoh pengendalian internal dalam sistem ini antara lainnya ada pembatasan akses pengguna, penggunaan password, serta pencatatan jejak transaksi atau audit trial. Dengan adanya pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa data keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya. Contoh studi kasusnya, perusahaan retail pernah mengalami kecurangan kas. Setelah memakai sistem ini, login user, audit trial, pemisahan tugas, dan laporan otomatis. Untuk hasilnya, fraud berkurang, data lebih aman, dan laporan lebih terpercaya. Selanjutnya, saya akan membahas tren dan isu terkini dalam sistem informasi akuntansi. Seiring dengan perkembangan teknologi, banyak perusahaan mulai menerapkan otomatisasi akuntansi, sehingga pencatatan transaksi dapat dilakukan secara otomatis dan lebih efisien. Selain itu, penggunaan cloud system juga semakin berkembang karena memungkinkan data keuangan disimpan secara online dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Namun, perkembangan ini juga menimbulkan isu terkait keamanan data seperti resiko kebocoran informasi dan serangan siber. Oleh karena itu, perusahaan perlu meningkatkan sistem keamanan data. Selain itu, beberapa perusahaan juga mulai memanfaatkan kecerdasan buatan atau AI untuk membantu analisis data keuangan dan mendukung pengambilan keputusan manajemen. Contoh studi kasusnya, UMKM menggunakan cloud accounting seperti Jurnal ID. Perubahannya, laporan bisa diakses kapan saja, datanya real time, rekonsiliasi otomatis. Untuk isunya resiko kebocoran data, solusinya enkripsi, backup, firewall, dan kontrol akses. Untuk trennya otomatisasi, cloud accounting, AI, dan data analistik. Bagian terakhir adalah evaluasi sistem informasi akuntansi. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah sistem yang digunakan sudah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Beberapa indikator yang digunakan dalam evaluasi sistem informasi akuntansi antara lainnya kemudahan penggunaan sistem, keakuratan dan keandalan informasi yang dihasilkan, efisiensi waktu dan biaya, serta keamanan data. Apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan atau kekurangan, maka perusahaan perlu melakukan perbaikan atau pengembangan sistem agar kinerja sistem menjadi lebih optimal. Contoh di kasusnya, perusahaan jasa mengevaluasi sistem karena laporan lambat. Hasil evaluasinya, upgrade sistem, laporan lebih cepat, keamanan meningkat, biaya lebih efisien. Indikatornya kemudahan penggunaan, keakuratan informasi, efisiensi, dan keamanan data. Sebagai kesimpulan, sistem informasi akuntansi berbasis komputer memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan data keuangan perusahaan. Dengan sistem yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta pengendalian internal dalam kegiatan operasional. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu Neng Asia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.